Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah. Kita masih puasa kan anak-anak? Semoga kita tetap masih diberi semangat, diberi kesehatan, agar kita bisa tetap semangat belajar di rumah bersama ayah dan bunda. Oke, Ustazah hari ini mau bercerita tentang kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah keturunan dari Nabi Muhammad yang ke-10, atau Nabi Nuh merupakan juga generasi ketiga dari Nabi Idris. Nabi Nuh bersedih karena kaum dari Nabi Nuh banyak yang tidak beriman kepada Allah. Ketika Nabi Idris meninggal, jumlah manusia semakin berkembang. Kehidupan kaum Nabi Nuh tidak ada yang beriman kepada Allah. Hal ini terjadi karena semakin banyak dari mereka yang meninggal bahkan tidak mengerti syariat agama Islam. Hari ke hari kehidupan kaum Nabi Nuh semakin tidak punya aturan yang baik. Hidup mereka berjalan dengan kemauan mereka sendiri. Mereka berkata, kita harus membuat Tuhan selain Allah yang tidak sama dengan Tuhan Nabi Nuh. Bahkan sebagian dari kaum Nabi Nuh tidak ada yang tidak menganggap kalau Allah itu ada. Ketika Nabi Nuh sampai usianya mencapai 350 tahun, kedudukan Nabi Nuh sebagai nabi yaitu orang yang menerima wahyu. Karena itu Nabi Nuh sangat berpegang teguh kepada ajaran yang diajarkan oleh Nabi Adam dan Nabi Idris alaihissalam. Pada saat itu juga Nabi Nuh diangkat menjadi Rasul atau utusan Allah. Nabi Nuh diutus untuk menyampaikan peringatan Allah kepada kaum Qabil dan Cis yang telah melampaui batas kedurhakaannya. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk melaksanakan tugasnya yang diperintahkan oleh Allah, yaitu agar orang kaum Nabi Nuh berubah menjadi orang yang beriman. Nabi Nuh berkata, "Hai kaumku, sadar dan insyaflah bahwa apa yang telah kalian perbuat selama ini adalah perbuatan yang salah. Karena itu bersegeralah kembali ke jalan Allah dan menuju ampunannya. Janganlah kalian memperhambakan diri kepada selain Allah. Hanya karena Allah yang patut kita sembah dan hanya kepadanya kita patut memohon pertolongannya." Tetapi perkataan Nabi Nuh tidak didengarkan oleh kaumnya. Kaum Nabi Nuh berkata, "Apa sih maunya dengan berkata-kata seperti itu?" Seolah tak ada seorang pun yang menggubrisnya. Nabi Nuh dianggap seperti orang gila. Tapi Nabi Nuh tidak putus asa. Nabi Nuh tetap berusaha agar kaumnya menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Hingga akhirnya ada orang yang mau mengikuti ajakan Nabi Nuh untuk beriman kepada Allah. Setelah kaum Nabi Nuh melihat ada pengikut Nabi Nuh yang ikut beriman kepada Allah, mereka berkata, ada juga orang yang mau mendengarkan buayanya. Hai Nuh, kami lihat kau serupa dengan kami, tidak lebih dan tidak kurang, dan tidaklah orang-orang yang jadi pengikutmu itu adalah orang-orang yang rendah dari golongan kami. Kalau kami menuruti kamu, apa yang akan kami dapat? Apakah kami akan menjadi kaya dan mulia? Kalau memang dapat begitu, kami akan jadi pengikutmu, tapi itu mustahil kan? Begitulah hinaan dan ejekan dari kaum Nabi Nuh. Waktu terus bergulir hingga beberapa ratus tahun, tapi pengikut Nabi Nuh tetap sedikit. Tidak bertambah lagi pengikutnya Nabi Nuh.
Sebagai seorang rasul, Nabi Nuh tidak pernah merasa jemu menyeru kepada kaumnya. Nabi Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku seorang yang memberi peringatan yang jelas padamu. Janganlah kamu menyembah selain Allah, karena aku khawatir jika Allah nanti mendatangkan siksaan yang sangat pedih kepadamu semua." Tetapi apa jawaban kaum Nabi Nuh? Telah berjuta kali kaum berceloteh seperti itu, sehingga kami merasa muak mendengarkannya. Dan perlu kau ketahui bahwa orang yang mau mengikutimu, seruanmu itu adalah orang-orang rendah yang belum berpikir lebih dalam. Kalau kami mengaku bukanlah orang suci, melainkan adalah seorang pendusta besar. Hai Nuh, sekarang begini saja, cobalah kau datangkan pada kami siksaan yang kau gembar-gemborkan itu, jika sekiranya kau orang benar. Mendengar jawaban itu, Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan siksaan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal yang besar. Kaum Nabi Nuh melihat Nabi Nuh membuat kapal, berkata, "Lihat, Nabi kita sekarang sudah menjadi tukang kayu yang pandai sekali membuat kapal." Benar, tapi di mana gerangan kapal itu akan dilayarkan? Apa mungkin kapal itu bisa dilayarkan di daratan? Memang ada-ada saja kepandaian Nuh si tukang kayu ini. Mungkin dia ini hanya ingin membuat tipu daya buat kita. Segala ejekan dan hinaan itu disambut dengan tenang dan sabar oleh Nabi Nuh. Sambil menjawab, sekarang kamu sekalian mengejek dan menghinaku. Tapi sebentar lagi kamu sekalian bakal merasakan akibat dari kekufuran kalian itu. Setelah Nabi Nuh dan pengikutnya yang beriman bekerja keras, akhirnya pembuatan kapal itu selesai. Kemudian Nabi Nuh memerintahkan kaumnya yang beriman untuk naik ke kapal beserta binatang-binatang apa saja yang ada di daratan, diajak sama Nabi Nuh untuk naik ke kapalnya. Misalkan anjing, kucing, kuda, kambing, dan binatang apa saja diajak oleh Nabi Nuh untuk naik ke kapal. Selang beberapa waktu kemudian, langit segera dipenuhi mendung. Kemudian setelah mendung gelap sekali, hujan turut sangat deras. Bahkan ada badai yang sangat besar sehingga menyebabkan banjir yang sangat besar. Ketika air hujan terus turun berhari-hari hingga pohon banyak yang roboh, kapal Nabi Nuh mulai mengapung dan bergerak menurut arah angin. Pada saat itu juga Nabi Nuh melihat anaknya yang sedang berada di suatu tempat. Nabi Nuh berkata, "Hei anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Janganlah kau bersama-sama dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah." Tetapi apa jawaban anak Nabi Nuh? "Tidak, aku akan naik ke atas gunung agar terhindar dari badai yang terkutuk ini." Tetapi apa yang terjadi? Badai pun semakin besar dan hujan semakin lebat. Airnya semakin tinggi. Kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu bahwa ku minta kepadamu sesuatu yang tidak ku ketahui. Sekiranya engkau tidak memberi ampun dan rahmat kepadaku, niscaya aku masuk golongan orang-orang yang merugi." Kapal Nabi Nuh pun terus berlayar menjauhi tempat putra Nabi Nuh. Hujan semakin terus, gelombangnya semakin tinggi, airnya semakin tinggi. Akhirnya
kaum Nabi Nuh yang durhaka kepada Allah, dan putra Nabi Nuh pun tenggelam semuanya. Oke, sebelum Ustazah mengakhiri ceritanya, Ustazah punya pertanyaan. Nabi siapa yang membuat kapal besar untuk menyelamatkan kaumnya? Oke, sudah selesai ceritanya Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.